Satgas Ops Damai Kartens selidiki penyerangan KKB di Yahukimo. Viral di media sosial, warga geruduk pos Dishub. Kurir WNA Ukraina selundupkan narkoba Blue Sapphire. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menjanjikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita ke informasi utama, pemirsa. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens tengah melakukan penyelidikan mendalam menyusul aksi kekerasan yang menewaskan 5 warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Pimpinan LQ Skobak di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Kejadian ini berlangsung dalam 2 tahap pada Minggu hingga Senin kemarin. Berdasarkan keterangan saksi inisial DA pada Minggu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur, 2 pekerja ditemukan meninggal dunia dengan luka kekerasan di Jalan Poros Kampung Bingki, distrik Seradala. Mengetahui insiden tersebut, sejumlah penambang berencana menuju Dekai untuk menyelamatkan diri, namun urung dilakukan karena cuaca buruk. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani menjelaskan Satgas di Yahukimo telah menerima informasi mengenai adanya 3 korban tambahan dari aksi kekerasan KKB. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya belum dapat mengkonfirmasi jumlah pasti dan identitas korban karena belum berhasil mencapai lokasi kejadian perkara. Selain kontak tembak, Brigjen Faisal juga menyebutkan bahwa evakuasi yang direncanakan hari ini terpaksa ditunda akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi. Terkait total korban, Brigjen Faisal menyebutkan bahwa informasi sementara yang diterima adalah 5 orang, namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Satgas Ops Damai Kartens mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat. Polri menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dan kerjasama seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Minggu 20 September dan Senin 21 September 2025 telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan LQ Skobak di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Namun, identitas para korban masih menunggu konfirmasi setelah evakuasi dilaksanakan. Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, aparat gabungan telah meningkatkan patroli dan pengamanan. Satgas Ops Damai Kartens kembali menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polri menegaskan keselamatan warga merupakan prioritas utama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Wah, kasus narkoba memang nggak pernah ada selesainya ya pemirsa. Polisi dari Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu dan ganja di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari hasil penyisiran disita 901,70 gram sabu dan 3,31 gram ganja.
Tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kontrakan di wilayah Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari 17 September 2025. Dari penggerebekan, seorang tersangka berinisial RS dibekuk polisi, peran RS sebagai pengedar narkoba. Dari kicauan RS, petugas menemukan 901,7 gram sabu dan 3,31 gram ganja. Pengungkapan ini berdasarkan informasi masyarakat ada peredaran narkoba di wilayah tersebut. Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial RS di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menyita narkotika jenis sabu seberat 901,70 gram dan narkotika jenis ganja seberat 3,31 gram. Selanjutnya, barang bukti berikut bandar narkoba digelandang ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Duh, lagi-lagi narkoba lagi, itu kan benar kan pemirsa? Kali ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali berhasil menggulung 3 orang gembong pengedar obat keras ilegal alias pil setan yang dijual tanpa izin edar dan resep dokter. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, dari ketiga tersangka berhasil diamankan barang bukti lebih dari ribuan butir pil berlogo Y atau sering disebut pil anjing dan pil berlogo DMP. Pengungsian kasus gembong pengedar obat keras ilegal ini bermula dari informasi masyarakat terkait transaksi mencurigakan di kawasan Taman Dewa Ruji, Kuta, Badung, Bali. Tim Subdit 1 Ditreskrimsus bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka pertama berinisial WJR yang sedang bertransaksi menjual pil putih berlogo Y atau sering disebut pil anjing. Dari tersangka WJR, polisi mengamankan 1.032 butir pil siap dijual yang diedarkan secara eceran per 10 butir. Selanjutnya, dari penggeledahan di kos WJR di wilayah Denpasar diperoleh barang bukti tambahan berupa 760 butir pil putih berlogo Y dan 360 butir pil kuning berlogo DMP, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 1.720 butir. WJR mengaku mendapat pasokan obat tersebut dengan memesan melalui media sosial. Tersangka sudah 3 kali melakukan pemesanan dengan total 30.000 butir pil dan barang yang disita merupakan sisa stok yang belum sempat diedarkan. Dari pengungkapan kasus ini kemudian berkembang dengan penangkapan tersangka kedua berinisial MAF asal Pasuruan yang dibekuk di kawasan Jalan Tunjung Sari, Kota Denpasar. Dari penggeledahan, polisi menyita 1.011 butir pil putih berlogo Y yang disimpan dalam plastik hitam. Di kos MAF kembali ditemukan ratusan butir obat keras, yakni 762 butir pil kuning berlogo DMP dan 100 butir pil putih berlogo Y. MAF menyebut adalah obat tersebut dibeli dari seseorang berinisial EW asal Jember. Polisi terus bergerak dan berhasil mengamankan tersangka EW di kawasan Jalan Taman Sari, Kelen, Kuta, Badung. Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bali dipastikan pil putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl HCl dengan kadar 3,72 mg per tablet. Sedangkan pil kuning berlogo DMP mengandung dextrometorphan dengan kadar 18,75 mg per tablet. Kedua zat tersebut termasuk obat keras yang peredarannya hanya boleh dilakukan dengan resep dokter. Konsumennya nih siapa sih ini, Pak? Jadi untuk TKP yang pertama ya, itu ditangkap sedang melakukan transaksi antara pengedar dan pembeli. Itu kita sudah meminta keterangan dan selanjutnya kita akan kembangkan sehingga bisa mengungkap ya, produsennya ini. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV melaporkan. Masih tentang narkoba lagi pemirsa, tapi kali ini tentang seorang warga negara asing asal Palestina, Mohamed Habaida, 40 tahun, harus rela untuk sementara waktu menghabiskan waktu di rutan BNNP Bali setelah diciduk petugas lantaran nekat membeli sejumlah narkotika mulai dari ganja, ekstasi, dan sabu untuk diedarkan ke Bali. Ironisnya pemirsa, Habaida sengaja datang ke Bali untuk berjualan barang haram narkotika.
Warga negara asing asal Palestina, Mohamed Hamaidah, hanya bisa terdiam saat dihadirkan di hadapan media. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, pria berkepala pelontos ini tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah aksinya tercium aparat. Hamaidah diciduk di kosnya di Jalan Kesabi Indah nomor 27, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, usai membeli ganja, ekstasi, dan sabu yang untuk diedarkan kembali. Aparat menyita ganja seberat 11,6 gram neto, beberapa butir ekstasi dengan berat 1,5 gram neto, serta sabu seberat 0,27 gram. Sebuah narkotika itu dibeli tunai oleh Hamaidah dari seseorang berinisial Big Mouse yang kini masuk DPO alias buron. Sebelum barang haram tersebut sempat diedarkan, Hamaidah keburu ditangkap petugas BNNP Bali. Saat diamankan, Hamaidah memilih pasrah dan tanpa melakukan perlawanan. Bigmos namanya, DPO. Dan modus operandinya yang bersangkutan membeli secara langsung dengan tunai. Petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berinisial MH pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos di TKP tersebut. Petugas menemukan barang bukti berupa ganja, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1. Ini dua-duanya golongan 1 untuk golongan bukan tanaman dan non-tanaman. Penyidik Madya BNNP Bali, Tri Kuncoro, menyebut WNA Palestina sengaja datang ke Bali untuk berdagang barang haram narkotika. Tapi kedatangannya ke Pulau Dewata tidak ada kaitan dengan konflik antara Palestina Israel. Atas perbuatannya, Hamaidah dijerat pasal 119 ayat 1 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Denpasar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV, melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas berlumur darah di rumah menantunya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Di leher korban ditemukan luka sayatan, menantu korban menghilang. Seorang perempuan Parubaya ditemukan tak bernyawa. Rosita namanya, 57 tahun usianya. Jenazah Rosita ditemukan berlumur darah di rumah menantunya berinisial AR di Kampung Umbul Keluwek, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. Tim Inavis beserta Satreskrim Polresta Bandar Lampung tiba ke lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka sayatan di bagian leher. Korban ditemukan di ruang tengah rumah menantunya. Rumah dalam kondisi sepi, anak dan cucu korban di luar rumah. Saat itu, korban sedang berkunjung dan menginap sejak 3 hari lalu. Menurut warga, sempat terdengar teriakan korban sebelum ditemukan tak bernyawa. Menantu korban dikenal pendiam tidak ditemukan dalam rumah. AR menghilang. Ini kita masih proses penyelidikan lebih lanjut ya, terkait apa penyebab kematiannya dan juga motifnya seperti apa, masih kita dalami. Saat ini Inavis sudah dan sedang bekerja, baik itu terkait oleh TKP dan juga terkait visum, dan mungkin nanti kita lakukan otopsi. Dan juga kami dari Polresta Bandar Lampung. Hasil penyusuran di lokasi, polisi menyita 9 benda tajam serta pakaian korban penuh darah. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk divisum guna mengetahui penyebab kematian korban. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Nah, itu tadi 5 berita dari wilayah perkotaan, pemirsa. Selanjutnya kita akan menuju kriminalitas di berbagai daerah. Informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan spesial untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Wah, apalagi nih yang viral di media sosial, pemirsa. Sekelompok pemuda Tangerang kali ini menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas di Sub Bogor menyebut bahwa kemacetan lalu lintas yang timbul di perbatasan wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Bogor imbas dari adanya perbaikan jalan.
Sejumlah warga menggeruduk pos di Sub Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada di perbatasan Legok Parung Panjang. Mereka memarahi petugas di Sub Bogor yang sedang bersantai karena membiarkan truk-truk tambang yang nekat beroperasi di luar ketentuan itu masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Sontak kejadian ini membuat panik petugas di Sub karena khawatir menjadi sasaran amuk warga. Beruntung amuk warga usai setelah petugas di Sub menenangkan mereka. Padahal dalam peraturan Bupati Tangerang nomor 12 tahun 2022 disebutkan jam operasional truk dimulai pukul 10 malam hingga 5 pagi. Namun demikian masih banyak truk tambang yang nekat beroperasi mulai dari pagi hingga sore hari. Hal ini membuat warga menjadi geram dan melakukan aksi pengadangan. Dari keterangan saksi warga yang mengamuk dan menyerang, petugas di Sub tersebut juga dipicu adanya kemacetan parah karena banyak truk tambang beroperasi siang hari. Kemudian kesal lalu melakukan pengadangan truk tambang yang datang dari arah Bogor. Mereka meminta truk kembali ke lokasi tambang. Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk isu yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya. Nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki, itu aja Bang. Petugas di Sub Kabupaten Bogor Hafifuddin menyebut kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Legok Parung Panjang ini imbas dari adanya perbaikan jalan. Takutnya itu Pak ya penyebabnya ya, makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat gitu Pak. Nah terus itu ada berapa orang yang menyerang? Kurang lebih ada 10-an Pak. Hingga saat ini petugas di Sub Kabupaten Bogor dan Satpol PP disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya truk tambang yang melintas masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Kok bisa ya suami istri jadi bandar narkoba, pemirsa? Kali ini pasangan suami istri diduga menjadi bandar narkoba lintas provinsi. Wah, rumahnya di kawasan Mangkubumi, Medan digerebek polisi, pemirsa. Dan hasilnya ditemukan 600 butir pil ekstasi dan uang puluhan juta rupiah. Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah bandar narkoba di kawasan Mangkubumi, Medan pada Sabtu sore 20 September 2025. Penggerebekan dilakukan lantaran laporan warga melaporkan ada rumah dijadikan praktik penggunaan narkoba. Hasil penyisiran di lokasi, polisi menemukan paket sabu berukuran besar 606 pil ekstasi disimpan dalam lemari. Selain itu, polisi menemukan uang tunai senilai 50 juta rupiah di antara tumpukan narkoba. Diduga uang tersebut hasil penjualan narkoba. Polisi mengamankan penghuni rumah sepasang suami istri. Keduanya diduga bandar narkoba pemasok utama di kawasan Mangkubumi, Medan. Tempat ini kecurigaan adalah pemiliknya merupakan bandar sabu, sehingga di mana tadi ada pintunya tertutup, kita melakukan pendobrakan dan kita berhasil mendobrak dan masuk ke dalam. Hasil pemeriksaan sementara, pasangan suami istri ini terlibat jaringan sindikat narkoba antar provinsi. Oleh polisi, lokasi penggerebekan diberi garis polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi setelah tega menyiramkan air keras kepada pasangan suami istri tetangganya hingga terluka bakar. Penyiraman air keras dipicu lantaran tersangka tidak terima ditegur karena anaknya sering mengejek anak korban. Kakek berinisial S warga Kecamatan Mekanbaru, Kabupaten Tangerang, Banten ini ditangkap polisi setelah tega menyiram pasangan suami istri tetangganya dengan air keras pada Kamis 10 September. Peristiwa penyiraman air keras ini bermula saat anak dari pasangan suami istri bernama Astari dan Amelia melapor sering diejek dengan kata-kata kasar oleh anak tersangka. Kesal anaknya kerap diejek, pasangan suami istri ini pun mendatangi rumah tersangka dengan maksud memberikan teguran agar anak tersangka tidak lagi mengejek anaknya.
Namun karena tidak terima ditegur, istri tersangka mengamuk hingga akhirnya terlibat percecokan. Tersangka kemudian keluar dari dalam rumah sambil membawa air keras. Tersangka kemudian menyiramkan air keras yang dibawanya ke arah kedua korban. Kedua korban yang mengalami luka bakar akhirnya meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah sakit. Senin sore, Kapolsek Kronjo AKP Inyoman Nariana mengatakan tersangka S ditangkap setelah keluarga korban membuat laporan ke Polsek Kronjo usai kejadian. Dari hasil pemeriksaan diketahui keluarga korban dengan keluarga tersangka memang tidak akur. Kedua keluarga tersebut sebelumnya sudah sering terlibat percecokan. A dan inisial M. Pelaku S menyiramkan cairan kimia atau menyemprotkan cairan kimia ke arah muka atau tubuh kedua korban sehingga mengakibatkan kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh lainnya. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Balaraja, sementara tersangka bakal dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Mujab Latumarisa, Berita Nasional TV. Wah, hati-hati ya pemirsa, jangan mudah percaya modus transfer top up dana. Kali ini aksi perampasan polsek milik pegawai ponsel. Terekam kamera CCTV, pelaku berpura-pura meminta ditransfer uang melalui top up. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu toko penjual pulsa dan aksesoris ponsel di Jalan Tempuling, Medan, Sumatera Utara kemarin. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu toko penjual pulsa dan aksesoris ponsel di Jalan Tempuling, Medan, Sumatera Utara pada 10 September 2025 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat pelaku bersama seorang rekan mengendarai sepeda motor menghampiri toko ponsel yang menjadi target para pelaku. Pelaku kemudian berpura-pura penjaga toko mentransfer uang melalui top up. Saat penjaga toko mengeluarkan ponsel dan akan mengirim dana yang diminta, pelaku merampas ponsel korban dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengejar dan berteriak rampok, namun pelaku keburu jauh dan sulit dikejar korban. Saskia, penjaga toko ponsel Rabu siang, mengatakan kejadian yang dialami bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, toko ini sempat disatroni para pelaku pencurian dan mengobrak-abrik seisi toko. Juris ya kak, ya. Ya aku giniin, aku buka aplikasi, udah langsung diambil. Aduh. Berapa orang pelakunya? 2. Satu kawannya di mana? Nunggu di kereta di sini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi menarik. Kurir WNA Ukraina seludupkan narkoba Blue Sapphire. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan spesial untuk Anda. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Tentunya pemirsa, warga negara Ukraina jadi kurir narkoba Blue Sapphire masuk ke Bali. Wah, Katerina Vakarova ini namanya. Upaya penyelundupan narkoba jaringan internasional gagal total lantaran terdeteksi mesin X-ray saat tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Biar dia ngelihat barangnya di masinan. Seorang kurir warga negara Ukraina, Katerina Vakarova, dibekuk petugas saat tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Katerina Vakarova membawa narkoba sintetis jenis baru, yaitu Blue Sapphire atau 4-CMC. Aksinya terdeteksi mesin X-ray saat tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Perempuan berusia 21 tahun itu terciduk membawa narkotika Blue Sapphire seberat 1.991,25 gram tersimpan di dalam ranselnya. Tim gabungan BNNP Bali dan Bea Cukai menginterogasi Vakarova dan menanyakan asal-muasal Blue Sapphire dibawanya. Hasil pemeriksaan diketahui Bali dijadikan tempat peredaran narkoba sindikat internasional. Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai mencurigai seorang penumpang wanita yang akan melewati pemeriksaan. Tugas kemudian melakukan prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-ray atas barang bawaan penumpang yang diketahui bernama KT, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti narkotika berupa narkotika golongan 1 jenis 4-CMC dengan berat 1.991,25 gram neto.
Dugaan sementara, narkotika itu akan diedarkan ke warga asing asal Eropa Timur yang menetap maupun berlibur di Bali. Seperti diketahui, narkotika Blue Sapphire merupakan tergolong narkotika termahal kedua di Indonesia setelah jenis kokain. Atas perbuatannya, Fakarova dijerat pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Selain Yudita beserta Kurio bertugas pun pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. You